Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Afarina Putri, NIM 202101040039, yang akan menjelaskan materi tentang energi listrik. Yang pertama, pengertian energi. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Yang selanjutnya, macam-macam energi, yaitu ada 6. Yang pertama, energi mekanik, yaitu bentuk transisi dari energi mekanik adalah kerja. Yang kedua, energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan akumulasi arus elektron, dinyatakan dalam watt jam atau kilowatt jam. Yang ketiga, energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Yang keempat, energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Yang kelima, energi nuklir adalah energi dalam bentuk tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Yang keenam, energi termal atau panas. Energi termal merupakan bentuk energi dasar, yaitu semua energi yang dapat dikonversi secara penuh menjadi energi panas. Sumber-sumber energi ada 2. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tidak dibarukan non-renewable didefinisikan sebagai sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan atau renewable didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Contoh sumber energi tak terbarukan. 1. Minyak bumi adalah zat cair, licin, dan mudah terbakar yang terjadi sebagian besar karena hidrokarbon. Yang kedua, nuklir. Sumber energi ini merupakan sumber energi hasil tambang yang lain yang dapat dibudidayakan melalui proses fisi dan fusi atau energi nuklir. Yang ketiga, batu bara adalah batuan sedimen yang berasal dari material organik, yaitu memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh sumber energi terbarukan ada 4. Yang pertama, matahari. Energi matahari diperoleh dari secara panas yang merupakan komponen dari panas matahari. Yang kedua, angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh udara yang berhembus di permukaan bumi. Yang ketiga, biomasa merupakan sumber energi yang dapat diperbarui karena tumbuh-tumbuhan dapat kita tanam setiap saat. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi,
Energi panas ini dihasilkan di dalam inti bumi yang ditimbulkan oleh peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif di dalam batuan. Contoh sifat sumber energi. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat didaur ulang. Yang satu, sumber energi fosil. Yang kedua, sumber energi nuklir. Yang kedua, contoh sumber energi yang dapat didaur ulang. Yang pertama, biomasa. Yang kedua, biofuel. Yang ketiga, biogas. Yang keempat, energi gradien suhu. Yang kelima, energi angin. Yang keenam, air. Yang ketujuh, energi gelombang laut. Yang kedelapan, energi pasang surut. Yang kesembilan, energi panas bumi. Yang kesepuluh, energi surya. Energi surya adalah energi yang dihasilkan oleh cahaya matahari yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi listrik. Sumber energi yang berlimpah ruah adanya, bersih, bebas polusi, dan tidak akan habis sepanjang masa. Manfaat energi surya. Yang pertama, untuk memanas air untuk keperluan domestik secara komersial maupun industri. Yang kedua, untuk memanas udara untuk ruangan dan pengering biji tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, untuk destilasi air laut untuk air minum. Yang keempat, untuk pemompaan air. Yang kelima, untuk penggerak air. Selanjutnya, sejarah mikrokontroler. Mikrokontroler pengendali mikro. Pada suatu rangkaian elektronik berfungsi sebagai pengendali yang mengatur jalannya proses kerja dari rangkaian elektronik. Mikrokontroler digunakan dalam sistem elektronik modern seperti sistem manajemen mesin mobil, keyboard, komputer, televisi, radio, telepon digital, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya, sejarah Arduino. Arduino adalah sebuah board mikrokontroler yang bersifat open source, di mana desain skematik dan PCB bersifat open source, sehingga kita dapat menggunakannya maupun melakukan modifikasi. Yang selanjutnya, aki, akumulator baterai. Akumulator atau sering disebut acu adalah perangkat kimia untuk menyimpan tenaga listrik dari tenaga surya. Yang terakhir, macam-macam aki. Aki ada 3, yaitu aki kering, aki basah, aki MF. Aki kering yaitu dikenal juga sebagai baterai. Dalam aki kering ini tidak mengandung cairan sama sekali. Aki basah merupakan salah satu jenis akumulator yang diisi oleh larutan elektrolit asam sulfat. Yang ketiga, aki MF merupakan aki dari pengembangan dari aki basah. Aki jenis ini tidak memerlukan tambahan cairan elektrolit lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.